Halo semua, kembali lagi dengan saya Andre Mulyana. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Prodi Informatika, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai daya guna atau kegunaan. Nah, menurut ISO 1998, daya guna adalah tingkat produk yang dapat digunakan dan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Daya gunanya juga merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan penggunaan terhadap sistem. Atribut dari daya guna tersebut adalah efektivitas, reliabilitas, efisiensi, memorabilitas, kesalahan, dan kepuasan subjektif. Untuk mengukur daya guna suatu produk dapat dilakukan hal berikut ini: pembelajaran, keefisienan, kemampuan, kadar kesalahan, kepuasan, presentasi, susunan layar, istilah yang digunakan dan perintah yang disediakan oleh sistem, dan kemampuan sistem. Daya guna heuristik. Daya guna heuristik merupakan prinsip atau panduan untuk merekayasa bentuk user interface. Di antaranya adalah 1. Dialog yang sederhana dan alami. 2. Berbicara dengan bahasa user. 3. Mengurangi beban ingatan user. 4. Konsisten. 5. Sistem timbal balik. 6. Jalan keluar yang jelas. 7. Jalan pintas. 8. Pesan-pesan kesalahan yang baik. 9. Mencegah kesalahan. 10. Bantuan dan dokumentasi. Nah, adapun penjelasan dari daya guna heuristik di atas, yaitu dialog yang sederhana dan alami user interface harus seringkas mungkin. Dan bersifat natural. Setiap dialog seharusnya menghindari perintah-perintah yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan interface. Karena untuk setiap ciri atau elemen baru yang ditambahkan berarti satu masalah baru yang akan dipelajari oleh pengguna. Nah, di sini ada pendekatan yang harus digunakan adalah: yang pertama, hanya menampilkan perintah yang diperlukan. Yang kedua, bentuk elemen grafik dalam user interface modern. Yang ketiga, penggunaan warna yang baik dan tidak berlebihan. Keempat, desain layar dalam bentuk yang lebih ringkas. Yang kelima, dialog yang natural. Yang berikut, berbicara dengan bahasa pengguna. Dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user, dan perintah-perintah yang berorientasi mesin mestinya tidak digunakan sama sekali. Selain itu, frasa-frasa yang digunakan harus mudah dipahami kebanyakan user, bukan hanya segelintir saja, melainkan penggunaan singkatan dan bahasa yang tidak jelas juga harus dihindari karena dapat disalah tafsirkan sehingga membuat user keliru. Penggunaan metafora merupakan salah satu pendekatan yang boleh digunakan. Objek yang tampil di layar, jenis perintah, jenis interaksi pengguna, cara sistem memberikan feedback, dan sebagainya.
adalah berdasarkan frasa yang biasa digunakan. Misalnya desktop, icon, menu, cut, copy, dan paste. Mengurangi beban ingatan pengguna. User seharusnya tidak dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. Sebagai contoh, penggunaan menu dapat mengurangi beban user dibandingkan penggunaan baris perintah. Nah, aplikasi yang menggunakan menu lebih memuaskan dan fleksibel. Itu dalam kasus tertentu format perintah perlu disampaikan dengan jelas. Misalnya perintah DOS untuk menghapus dengan del dan membuat duplikasi dengan perintah copy. Yang berikut konsisten. Ciri-ciri konsisten adalah dapat menghindarkan user dari rasa was-was atau ragu-ragu di saat menggunakan suatu perintah atau fungsi. Di samping itu juga dapat mempercepat interaksi, misalnya perintah cetak dari Windows dengan file print. Berikut sistem timbal balik. Sistem seharusnya memberitahu pengguna segala aktivitas yang sedang berlaku atau status dari sistem. Status sistem menunggu input dari pengguna, memproses input, menampilkan output, dan sebagainya. Proses ini juga akan memberitahu status suatu sistem jika terjadi suatu kerusakan, misalnya status bar pada Microsoft Word. Dan berikut jalan keluar yang jelas. Sistem seharusnya dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user tertangkap dalam tampilan-tampilan yang tidak diinginkan, aktivitas atau situasi dalam berinteraksi dengan sistem. Apabila user melakukan kesalahan dalam memilih perintah, maka ia dapat keluar dari kesalahan tanpa ada masalah. Misalkan dengan menggunakan perintah undo. Dan berikut jalan pintas. Demi kemudahan dan kecepatan interaksi di dalam menggunakan suatu sistem, maka sudah seharusnya bila tersedia shortcut yang berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. Dan berikut pesan kesalahan yang baik, yaitu menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah serta membantu user untuk lebih memahami sistem. Di sini terdapat 4 peraturan yang harus diikuti dalam penggunaan pesan kesalahan, yaitu yang pertama, pesan kesalahan Pesan kesalahan yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami, disampaikan dalam bentuk teks, frasa, atau konsep yang mudah dipahami. Pesan yang disampaikan bersifat khusus. Pesan kesalahan yang disampaikan sebaiknya menyediakan cadangan penjelasan atas kesalahan. Dan yang terakhir, penyampaian kesalahan dilakukan secara sopan. Yang berikut mencegah kesalahan. Rekayasa interface yang baik seharusnya mampu membuat user menghindari kesalahan. Misalnya interaksi dengan menggunakan menu. Di sini ada teknik daya guna siklus hidup. Siklus hidup adalah suatu daya guna yang memiliki elemen antara lain
kenali pengguna, daya guna benchmarking, desain interaksi berorientasi tujuan, intertype design, studi lanjutan. Yang pertama adalah kenali pengguna. Mengenal siapa user. Itu bertujuan untuk pertama mempelajari, mengenali, dan memahami pengguna yang akan menggunakan sistem. Yang kedua, merangkum keperluan user. Yang ketiga, kepuasan. Yang keempat, kemahiran komputer. Nah, masalah yang sering dihadapi adalah kesulitan untuk mendapatkan sasaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, riset kualitatif seperti pengamatan dan wawancara. Yang kedua, mengklasifikasikan user berdasarkan perilaku dan variabel demografis. Yang ketiga, identifikasi tujuan user dan attitude. Yang keempat, menganalisa aliran kerja dan konteks kerja. Dan yang kelima, menyusun tipikal skenario user. User juga dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman, tingkat pendidikan, umur, dan statistik pengguna sistem yang sudah di-training. Nah, jika seorang pengguna alih tidak memperbarui ilmunya secara terus-menerus, maka dia akan turun ke posisi menengah. Oleh karena itu, hal ini juga dipertimbangkan dalam desain sistem. Misalnya, penggunaan sistem operasi Windows 98 sampai Windows Vista tidak banyak mengalami perubahan sehingga memudahkan user dalam menerima sistem baru yang ditawarkan perusahaan. Yang berikut, daya guna benchmarking. Produk-produk kompetitif atau produk yang telah ada perlu dipelajari untuk memperbaiki sistem yang sedang dibangun. Produk tersebut bisa dijadikan prototip terbaik untuk membangun suatu produk. Menganalisa produk kompetitif dilakukan dengan jalan 1. Menentukan kondisi dan memutuskan sejauh mana akan mengembangkan produk. 2. Meneliti perbedaan produk. 3. Intelijensi growing ide dari sistem desain. Untuk menetapkan sasaran daya guna dan menentukan metrik daya guna serta tingkat ukur daya guna dengan cara sistem mempunyai kesalahan 4,5% setiap 1 jam ketika digunakan oleh user ahli. Untuk versi berikutnya mempunyai tingkat kesalahan 3% setiap 1 jam. Pada web kompetitif terdapat user setiap 8 menit dan 21 detik. Target untuk website yang baru adalah 6 menit. Yang berikut, desain interaksi berorientasi tujuan. Yang pertama, desain yang dibangun selalu memiliki tujuan untuk berinteraksi. Sewaktu mempelajari daya guna suatu sistem, parameter daya guna seharusnya bisa diukur sebelum merekayasa bentuk user interface yang baru. Metrik daya guna seharusnya didiskusikan terlebih dahulu. Yang kedua, cara kerja komputer tidak sama dengan manusia. Bagian perangkat lunak harus jelas.
yang dituliskan pada instruksi pemrograman, dan bentuk interface harus bisa menyesuaikan dengan permintaan manusia. Yang berikut, interactive design. Interactive design bertujuan untuk desain, tes, dan redesign. Kemudian membangun prototip interface dengan cara: 1. Menemukan masalah daya guna. 2. Menetapkan masalah untuk interface baru. Poin pertama, mengikuti dasar pemikiran desain, mengapa perubahan dibuat. Poin kedua, mengevaluasi interface. Yang berikut, proses desain interaksi. Agar proses desain interaksi dapat mencapai tujuan, maka dilakukan hal-hal berikut. Yang pertama, wawancara user. Kedua, membuat persona. Ketiga, menjelaskan tujuan. Keempat, membuat skenario yang jelas. Dan yang kelima, solusi desain. Yang berikut, membuat persona. Pertama, persona adalah suatu karakteristik yang diamati oleh orang lain atau disebut juga dengan prototypical user, seperti imajinasi khusus. Contohnya adalah user dengan tipe tertentu. Terus ada tidak real tetapi hipotesis, dan digunakan sebagai role play melalui desain interface. Yang kedua, contoh persona adalah perusahaan mobil yang mendesain produknya. Yang ketiga, kriteria pemogram yang memiliki persona yang baik adalah membuat program untuk rata-rata user, tidak hanya end user, dengan tujuan agar user baru selalu mempelajari. Yang keempat, sifat user selalu elastis yang didefinisikan sebagai penampung ide-ide si pemogram. Yang kelima, pemogram juga harus memperhatikan semua latar belakang user yang akan menggunakan program yang akan dibuat, karena setiap individu memiliki persona yang berbeda. Contoh lain adalah konflik konsol pada perusahaan pesawat terbang yang didesain sesuai untuk banyak persona sehingga diharapkan dapat memuaskan setiap penumpang. Mereka dapat mengisi waktu dengan menonton film, bermain game, belanja online, melihat berita, dan mendengarkan musik. Yang berikut, persona membantu para perancang untuk: yang pertama, menentukan apakah suatu produk diperlukan dan bagaimana cara kerjanya. Yang kedua, menyediakan bahasa suatu umum untuk mendiskusikan keputusan desain dan membantu proses desain. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan akan model diagramatik yang rumit. Yang keempat, efektivitas desain dapat diuji. Yang kelima, dapat melihat target yang diinginkan karena telah diuji coba terlebih dahulu. Yang berikut, masalah yang dapat timbul selama pengembangan suatu produk adalah: yang pertama, user bersifat elastis.
Meski hari ini user telah puas dengan produk yang digunakan, belum tentu esok hari juga merasa puas. Oleh sebab itu, masih ada tahap selanjutnya, yaitu pengembangan produk yang telah jadi. Yang kedua, percaya diri, karena jika ragu-ragu untuk meluncurkan produknya, maka produk tersebut tidak akan pernah ada di pasaran. Yang berikut, solusi desain yang baik untuk rekayasa interface. Yang pertama, paralel. Desain rekayasa bentuk yang dilakukan secara paralel merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam rekayasa sistem, karena melibatkan banyak rekayasa untuk melihat dan sekaligus memberikan peluang untuk memilih rekayasa bentuk awal dari berbagai alternatif pengembangan. Yang berikut, brainstorming. Proses desain dengan brainstorming dapat dilakukan dengan yang pertama, brainstorming dengan suatu tim, misal ahli mesin, desainer grafik, penulis, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kertas hasil desain yang banyak dan menempelkannya di dinding. Yang ketiga, menggambar coret-coret dengan pulpen warna. Yang keempat, bersifat masa bodoh. Yang kelima, berhayal untuk membangun suatu yang sulit dan berpikir jauh ke depan. Dan yang keenam, semua ide yang berhasil dikumpulkan kemudian diorganisasikan dan dipilih salah satu yang terbaik dan diimplementasikan. Yang berikut aturan waktu melakukan brainstorming. Yang pertama, semua ide dikumpulkan dari semua orang dalam tim dan tidak boleh dikritik oleh orang lain. Yang kedua, semua ide yang masuk, baik yang masuk akal maupun tidak, harus diterima. Semakin banyak ide yang masuk, semakin baik. Yang ketiga, tidak boleh ada diskusi selama brainstorming berjalan, karena diskusi akan dilakukan setelah brainstorming selesai. Yang keempat, jangan mengkritik, menghakimi, atau mentertawakan ide yang dikemukakan peserta. Yang kelima, tulis semua ide pada papan tulis sehingga tim bisa melihat. Dan yang keenam, atur waktu untuk aktivitas brainstorming, misalnya 30 menit atau lebih. Yang berikut aturan dalam brainstorming. Yang pertama, salah satu tim harus mereview topik yang digunakan dengan pertanyaan we, how, atau what. Yang kedua, setiap anggota tim harus memikirkan jawaban atas pertanyaan untuk beberapa saat dan mencatatnya di kertas. Yang ketiga, setiap orang membacakan idenya atau semua ide ditulis di papan tulis. Yang keempat, membuat pilihan akhir. Yang kelima, bila semua ide telah dicatat dan dikombinasikan dengan ide-ide yang mungkin, kategori awal harus tetap disepakati. Yang keenam, jumlah ide yang ada. Dan yang ketujuh, voting anggota digunakan untuk membuat sejumlah ide yang akan didiskusikan. Isi daftar tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah ide.